Jayabaya yang sudah terjadi, dari seks bebas dan banjir yang jadi bukti nyata. 1. Seks bebas dalam jangka Jayabaya, kitab ramalan Jayabaya dituliskan, wong wadon ilang kawirangane, wong lanang ilang prawirane. Kalimat itu jika diartikan menjadi, perempuan hilang rasa malunya dan laki-laki kehilangan kehormatannya. Hal ini diartikan masyarakat dengan fenomena seks bebas yang bukan saja terjadi di kalangan orang dewasa, melainkan juga remaja dan mereka yang masih duduk di bangku sekolah. Terbaru, sejumlah siswa di Jawa Timur mengajukan permohonan nikah dini karena hamil di luar nikah. 2. Notonogoro adalah salah satu ramalan Jayabaya yang sudah cukup dikenal karena berkenaan dengan pemimpin Indonesia. Ini karena Notonogoro memiliki arti menata negara, atau secara makna bisa diartikan sebagai pemimpin negara. Masyarakat pun mengaitkan ramalan ini dengan nama-nama pemimpin bangsa, yang diambil dari suku kata paling belakang. Dimulai dari Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono. 3. Banjir di mana-mana. Jayabaya juga meramalkan bahwa akan ada banyak banjir di Pulau Jawa yang disebutnya sebagai zaman Kalatirto. Dua kata itu jika diartikan bisa dimaknai sebagai zaman air yang diyakini merupakan akronim dari banjir. Faktanya, beberapa dekade terakhir, banyak sekali terjadi banjir. Bukan hanya di Pulau Jawa, tapi juga di berbagai pulau lainnya di Indonesia. Bahkan Jayabaya juga menuliskan, banjir bandang anangin di endi yang memiliki arti akan banyak terjadi banjir banda di mana-mana. 4. Musim tak bisa diprediksi. Dalam ramalan Jayabaya menuliskan bahwa, musim udan ora bakal kelakon ing wektu, yang artinya hujan terjadi tidak akan pada waktunya. Jika memang benar terjadi, akan banyak petani yang mengalami gagal panen yang akan berdampak pada kekurangan bahan pokok. Bahkan saat ini di bulan Januari di mana BMKG memprediksi merupakan puncak musim hujan, justru yang terjadi adalah cuaca lebih panas dari biasanya. 5. Banyak gunung meletus. Bencana alam gunung meletus memang sudah sangat akrab dengan Indonesia. Hal ini disebabkan karena memang Indonesia merupakan pertemuan tiga lempeng. Namun Prabu Jayabaya juga meramalkan hal lebih dahsyat lagi soal ini. Ia mengatakan kalau nantinya akan banyak gunung meletus, seperti yang dituliskannya yaitu, Gunung Jebluk Tan Anjarwani. 6. Kejahatan di mana-mana. Ramalan Jayabaya tentang Indonesia satu lagi yakni, kana kene saya angkara murka, teka sakawetan, kulon, kidulan lor. Jika diartikan, di sana-sini semakin banyak angkara murka, datang dari timur, barat, selatan dan utara. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa berbagai tindak kejahatan pun terjadi di mana-mana dengan segala modus dan praktiknya. 7. Ancaman perang besar. Jayabaya juga meramalkan adanya sebuah perang besar yang nantinya tidak hanya melibatkan dua negara saja. Ratu karo ratu pada rembugan negara endi sing dipilih lan disenengi. Kalimat itu berarti, raja atau pemimpin dengan pemimpin lain berembuk negara mana yang dipilih dan disukai. Ramalan itulah yang jadi dasar tafsir pecah perang dunia III. Faktanya, saat ini konflik Rusia dan Ukraina melibatkan dua kekuatan besar antara blok barat dan blok timur. 8. Korupsi. Jauh sebelum KPK lahir, Jayabaya sudah menulis, akeh janji ora ditetepi, akeh wong langgar sumpah dewe. Artinya, banyak orang melanggar janji dan sumpah jabatan. Juga ramalan, akeh menungso mengutamake duit, lali kemenungsan, lali kebecikan, lali sanak, lali kadang. Jika diartikan, banyak manusia yang mengutamakan uang, lupa perikemanusiaan, lupa kebaikan dan lupa saudara. Hal inilah yang ditafsirkan dengan adanya tindak pidana korupsi yang dilakukan pejabat yang dipilih oleh rakyat. 9. Mobil, pesawat dan kereta tapi pasar hilang. Jayabaya menulis, embukien anak kereta melaku tanpa jaran, tanah Jawa kalungan wesi, perahu melaku ingdur awang-awang, kali ilang kedunge pasar ilang kumandange. Iku tanda yang tekane zaman Joyoboyo wis cedak. Kalimat tersebut diartikan sebagai, kalau sudah ada kereta berjalan tanpa kuda, tanah Jawa berkalung besi, rel kereta api, perahu di angkasa pesawat, sungai kehilangan sumber airnya dan pasar hilang keramaiannya, maka itu tandanya zaman Jayabaya sudah dekat. 10. Mencari pesugihan. Dalam kitabnya, Jayabaya menulis, akeh wong nyambut gawe apik-apik pada kerasa isin, luwih utama ngapusi. Wegah nyambut gawe kepengen kepenak, ngumbar nafsu angkara murka, ngedekake duraka. Artinya, banyak orang yang bekerja baik-baik tapi malu, lebih utama menipu. Banyak yang malas bekerja tapi ingin kaya, mencari pesugihan, mengumbar nafsu angkara murka, memperbesar perbuatan durhaka.
Hal ini dimaknai sebagai semakin banyak orang yang malah malu meski bekerja dengan halal tapi tidak malu dan lebih banyak yang menipu. Selanjutnya, malas bekerja tapi ingin kaya dengan jalan pintas melalui praktik pesugihan atau cara-cara yang dibenci agama.